Kita mau ke Bang Halil ini. Menarik Iya, juga nih. ini- Tadi kita bicara menerjemahkan Menteri Agama dengan kewaspadaan HTI dan FPI yang masih bergerak. Tadi kata Habib Ali, nggak ada kita radikal-radikal NKRI Pancasila kita. Tadi kata Kiai Taufik juga, kayaknya kawan-kawan FPI ini dakwanya juga ya baik-baik aja lah. Nah ini Mas Halil ini mewakafkan setengah hidupnya untuk meneliti begini-begini nih bos. Coba kasih perspektif dulu. Sebelum saya merespons itu ada beberapa hal ya. Yang pertama tentu saya minta maaf karena datang belakangan. Sengaja karena yang datang terakhir itu kalau nonton konser itu pasti guest star itu. Yeah. Yang datang terakhir itu pasti bintang tamu. Yang lain yang ingin saya komentari, saya mencoba untuk menginterpretasi secara lebih secara lebih terang saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya. Pak Kiai menyebut kalau NU dan FPI itu sebenarnya dari sisi amaliyahnya kurang lebih sama, tapi fikroh dan harokahnya kan berbeda. Tadi beliau menyebut tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau NU kira-kira ya amar ma'ruf nahi mungkar. Dari sisi harokah bedanya dengan FPI, kalau FPI ya mungkin bikin harokah yang nahi mungkar dengan menciptakan kemungkaran baru. Misalnya gebukin orang di Monas kan biasa itu pernah kita AKKBB itu tanggal 1 Juli 2008 itu digebukin tuh sama teman FPI hanya karena memperjuangkan kebebasan beragama berkeyakinan. Mas Munarman waktu itu dan kawan-kawan itu mungkin itu yang tafsir saya ya atas pernyataan. Boleh aja bebas negara demokrasi nih. Iya, negara demokrasi dan kita sama-sama puasa kan. Ya, oke. Enggak, saya berusaha untuk menginterpretasi aja. Yang lain yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Menteri ya, Gus Yakut, itu saya kira pesan untuk dua hal. Yang pertama dari sisi internal, saya berusaha untuk mengidentifikasi forumnya gitu ya. Forumnya itu kan forum NU, memang forum Ansor. Jadi persis seperti yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi, ada upaya untuk konsolidasi sesungguhnya di internal. Tetapi jangan lupa Gus Menteri itu kan dia punya otoritas politik resmi, gitu kan? Dia punya otoritas politik resmi, sehingga pesan yang kedua ini juga perlu dibaca bahwa ya negara kan punya seluruh instrumen untuk mendeteksi apapun, mengidentifikasi apapun, memetakan apapun. Negara punya intelijen, negara punya coercive powers gitu ya, untuk mengidentifikasi, memetakan dan kemudian melakukan tindakan-tindakan terukur untuk mengatasi apa yang diidentifikasi itu. Pesannya saya kira secara politik jelas bahwa negara sampai detik ini masih ya melihat bahwa radikalisme dan violent extremism, intoleransi itu masih menjadi PR berat kita. Jadi dan riset kami mengkonfirmasi itu. Gimana tuh Mas Halil? Melakukan riset di banyak tempat, begitu banyak orang yang memang apapun resource yang mereka dapat, apapun sumber yang mereka kemudian pakai untuk mempengaruhi pola keberagaman mereka. Tetapi riset kami kami melakukan riset di 171 SMA negeri setara ngurus negeri biar Ma'arif diurus oleh NU. Sekolah-sekolah Muhammadiyah biar diurus oleh Muhammadiyah, setara ngurus yang sekolah-sekolah negeri. 171 SMA negeri. Riset kami mengkonfirmasi bahwa radikalisme luar biasa sudah masuk ke wilayah situ. Jadi banyak orang yang tidak mau menerima misalnya ketua OSIS yang berbeda agama dengan mereka. Itu di level-level yang paling bawah ya? Iya betul. Mereka tidak rela, tidak. Jadi bukan hanya nutup, bayangan saya tuh radikal gitu. tuh nutup warung waktu puasa gitu-gitu kan? Bukan. Iya nggak? Tidak. Tadi pakai kekerasan apa? Bisa sangat harian gitu ya. Cara mereka menolak ketua OSIS. Jadi kalau misalnya guru-guru, pernah kan viral seorang guru melarang siswa-siswanya yang muslim untuk memilih calon ketua OSIS yang non muslim. Itu juga yang
kemudian memapar pemikiran anak-anak muda kita di 171 sekolah itu. Tapi riset kami di 10 perguruan tinggi negeri juga sama, mengkonfirmasi itu. Bahkan riset kualitatif kami tahun 2019 itu menjelaskan betapa kecemasan kita pada anak-anak muda kita di tingkat perguruan tinggi memang harus meningkat. Banyak hal yang mempengaruhi kenapa mereka kemudian menerjemahkan misalnya jihad itu bukan hanya bersungguh-sungguh bekerja keras dalam belajar, dalam mencari misalnya kasful ais gitu, bukan hanya itu gitu. Jadi jihad itu bagi mereka adalah melembagakan apa yang mereka yakini. Jadi kalau mereka yakin bahwa Islam adalah yang paling benar, maka ini harus diinstitusionalisasi dalam bentuk lembaga-lembaga formal negara dan dalam hukum-hukum resmi negara. Di tingkat perguruan tinggi begitu. Kami juga melakukan riset di BUMN sama trennya. Di ASN apalagi. Bahkan kami melakukan riset di apa yang secara kenegaraan kita sebut sebagai APIP ya. Nomenklaturnya APIP, aparatur pengawas intern pemerintah. Kami melakukan riset ke mereka tahun 2019 dan ternyata APIP yang mestinya mengawal kesetiaan ASN terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga terpapar juga. Jadi ini problem yang lain yang semestinya juga mendapat penekanan, paling tidak resonansi dari apa yang sebenarnya disampaikan oleh Gus Yakut. Ada nggak kontribusi dari tadi misalnya 2 organisasi yang tadi menurut Gus Yakut sudah dibubarkan terhadap data-data dan kekhawatiran yang tadi Anda ungkapkan tadi? Oh iya, saya kira di mana apa titik nyambungnya ini di mana kan? Gimana? Ya kita ini terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan pembubaran HTI dengan FPI, karena itu kalau dalam cara pandang teman-teman masyarakat sipil, pembubaran HTI dan FPI itu seperti cara curang wasit menggunakan aturan main dengan Perpu tentang Ormas ya. Perpu tentang Ormas itu kan dibikin aturan main dan kemudian dipakai untuk membubarkan terutama FPI waktu itu dan HTI. Tapi pertanyaannya kemudian apakah ada jaminan bahwa undang-undang ormas itu, perpu ormas itu tidak digunakan juga oleh negara kepada masyarakat sipil yang lain yang tidak memperjuangkan narasi-narasi seperti 2 organisasi itu, ya tidak ada jaminan karena negara mengontrol semua hal dari sisi itu, dari sisi hukum dan kebijakan politik yang mereka ambil. Tetapi lebih substantif dari itu, kalau kita bicara dalam kerangka kebebasan beragama berkeyakinan, ya kita harus jujur akui bahwa FPI itu salah satu penyumbang pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia. Jadi serius. Jadi kan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan itu dalam riset kami itu kan bisa dipetakan ke dalam 2. Satu aktor negara, yang kedua aktor non negara. Gitu. Aktor negara itu seperti kita tahu dalam disiplin hak asasi manusia ya meliputi banyak, tetapi secara umum kan berangkat dari nilai bahwa negara itu adalah duty bearers dan warga negara adalah rights holders gitu. Jadi jaminan pasal 29 ayat 2 itu dimiliki oleh siapapun, maka negara harus memastikan itu dijamin. Dan negara bisa melakukan pelanggaran dalam 3 bentuk ya, pelanggaran dalam bentuk tindakan langsung atau dalam bentuk pembuatan hukum atau dalam bentuk pembiaran gitu. Tapi di luar negara yang lebih mencemaskan dalam konteks kebebasan beragama berkeyakinan adalah warga negara. Karena warga negara itu dalam studi kami sejak tahun 2007, artinya sudah ini riset kami jalan yang ke-15, itu menunjukkan bahwa warga negara adalah aktor dominan dalam pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Dan pada kategori aktor non negara, FPI salah satu yang sering muncul dalam kalau kita melakukan enumerasi pelaku pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan pada kategori aktor non negara. Jadi jadi ada sambungannya tadi ya. Ada sambungannya. Oke Pak Kiai, terakhir Pak Kiai karena Pak Kiai mau meninggalkan tempat.
Nah, kasih dulu tausiah 1 jam sebelum buka nih pakai. Saya mohon maaf ini Siap. karena ditunggu ke Cokro TV, saya izin meninggalkan tempat lebih awal ya. Siap, ya, Pak Sebagaimana Yai. tadi saya sudah ngomong sama Bang Taufik sejak awal nggak bisa lama di sini. Siap ya. Oke. Boleh ditutup dulu ya dengan 1-2 pesan tipis-tipis. Ini pesan keagamaan atau kebangsaan? Pesan atas hasil riset bagaimana kalau tadi di awal kita bagaimana kita menerjemahkan dan memaknai komentar dari Gus Yakut, dan yang kedua untuk sebelum Kiai pergi, bagaimana kita menerjemahkan dan memaknai hasil riset dari Bang Halil dan kawan-kawan di Setara tadi yang agak mengerikan itu. Iya, kalau betul. melihat data-datanya. Memang itu sebetulnya saya secara pribadi juga sudah tahu hasil riset itu. Cuman saya tidak berani mengatakan kalau tidak ingat detail-detailnya, datanya gitu. Jadi memang ini perlu adanya semacam pendidikan paham keagamaan yang baik dan benar. Sehingga orang itu tidak menjadi semacam polisi moral di tengah masyarakat yang plural ini yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang intoleran. Betul sekali yang diungkapkan tadi hasil penelitiannya bahwa termasuk FPI sebetulnya dibubarkan itu kan bukan karena dia bertentangan dengan ideologi negara, tapi karena banyak kasus-kasus intoleransi yang berujung pada kasus hukum seperti yang sudah disebutkan itu tadi. Jadi banyak aduan masyarakat. Nah, bagi saya pribadi kita ini beragama karena baik HTI ataupun FPI ini kan mengatasnamakan agama. Kembalilah ke dalam diri, jangan agama ini dipakai untuk mengoreksi orang lain. Gitu loh. Agama itu harus dipakai untuk mengoreksi diri sendiri. Makanya kalau setiap sholat Jumat itu kita diajak untuk bertakwa kan. Nah sekarang ini takwa itu apa? Nah kan ada kriteria takwa. Nah kriteria takwa itu harus dipakai untuk menilai diri sendiri. Kalau orang Betawi bilang itu memonten diri sendiri. Jangan orang lain aja lo ponten gitu loh. Orang lain dituduh kafir, bid'ah, musyrik dan lain sebagainya, sesat itu. Lu nggak pernah memonten diri lu sendiri gitu loh. Nah itulah kalau diajak diminta untuk pesan, ayo siapapun umat beragama itu jadikan agama itu sebagai modal untuk mengoreksi diri sendiri. Gitu. Terima kasih dan saya mohon izin, mohon maaf karena ada kegiatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Kiai dong. Mantap Pak Kiai, terima kasih banyak. Kita masih lanjutkan diskusi lagi kurang lebih setengah jaman. Nah ini gimana Habib Ali nih? Ya, Beb. Gimana nih Beb? Ditanggapi Beb. Agak ngeri-ngeri sedap barang ini dari Beb. hasil riset, wajar ini kewaspadaan ini terhadap FPI gitu. Karena ternyata dari hasil temuan Setara tadi mengatakan bahwa FPI salah satu penyumbang itu tindakan kekerasan antar umat beragama di akar rumput gitu kira-kira. Silakan. Konteksnya pernyataan Menteri Agama. Konteksnya tadi Bang Halili punya data-data tuh. Jadi soal kewaspadaan itu Setara jadi wajar itu. gitu. Dikonfirmasi oleh riset dari Setara yang ada jembatannya nih antara pembubaran FPI dengan data-data tadi yang sudah dikatakan. Kalau di SKB nggak ada ya bunyi begitu ya. Cuma yang jelas saya lupa. Cuman begini, kalau kita bicara soal radikalisme yang kalau maksudnya tadi saya setuju. Memang definisi radikalisme ini butuh diperjelas tuh maksudnya apa. Kalau yang dimaksud radikalisme itu adalah tindakan yang mengarah pada tindakan terorisme, maka kita sepakat mesti dihalangi. Nggak bisa. Nah, cuman ketika radikalisme itu kemudian dikaitkan dengan tidak boleh kritik pemerintah, gitu. Kemudian radikalisme itu kemudian dikaitkan dengan sebagaimana pegawai KPK yang tidak lulus wawasan kebangsaan, gitu. Nah itu akan repot itu. Gitu. Jadi memang soal waspada terhadap radikalisme itu waspada terhadap apa? Waspada terhadap tindakan terorisme ya kita wajib waspada. Cuman kalau waspada terhadap mereka yang mewaspadai orang kritik terhadap pemerintah ya itu problem. Cek. Udah. Jadi kewaspadaan itu menjadi wajar gitu atau gimana, Bib? Dengan data-data tadi ada perilaku kekerasan ya Bang Halili ya. Kemudian banyak diekspresikan oleh teman-teman FPI yang kalau tadi katanya menjadi salah satu kayak basis. tadi sebagaimana Misal. contoh tadi ada kasus Monas dulu gitu kan orang-orangnya sudah diproses pidana semua gitu. Sekarang negara tuh mau nuntut apa lagi?
Kalau hanya Monas, kalau di luar Pidana. kan data-datanya katanya hanya Monas saja atau memang Terus ini kalau memang akumulatif gitu, Bang? kekerasannya memang mengarah kepada perbuatan pidana, ya silakan proses hukum. Ya, ya. Gimana? Ya. Pak Ari. Iya. Ya, enggak maksudnya gini, tapi menurut Habib berarti kewaspadaan itu tidak penting juga gitu. Begini so makanya yang kan kita timbul kata waspada itu dari ceramahnya Menteri Agama. Ya. Gitu. Makanya konteksnya saya bingung kalau dipisahkan dari situ. Gitu. Kalau lagi bicara nih soal konteks kewaspadaan, ini waspada terhadap radikalisme yang dimaksud oleh Menteri Agama itu apa? Nah, kalau bicara itu, makanya kemudian saya minta tolong mungkin diklarifikasikan lagi kepada Kementerian Agama yang dimaksud radikalismenya itu apa. Gitu. Kalau yang dimaksud radikalismenya itu mengarah kepada tindakan terorisme, nah kita setuju, sepakat, wajib dihalangi, wajib dihalau. Tapi kemudian kalau seandainya waspadanya tadi radikalisme sebagaimana misalkan BNPT itu mengeluarkan kriteria radikalisme salah satunya adalah anti terhadap pemerintah. Ini kan bisa ditafsirkan juga orang yang mengkritik pemerintah gitu. Juga sebagaimana dulu pegawai KPK itu juga dituduh sebagai radikalisme yang kemudian dipecat dengan alasan tidak lulus wawasan kebangsaan. Gitu. Jadi memang problematis. Makanya tadi saya setuju betul sama Pak Adi Prayitno, definisi radikalismenya juga mesti diperjelas. Gitu. Maknanya itu apa? Itu aja, Bang. Oke. Menarik. Berarti ya itu tadi masih ada definisi radikalisme yang masih belum final lah gitu ya, sehingga kecurigaan dan kok kepada kelompok tertentu menjadi mungkin untuk muncul gitu. Nah, ini karena acaranya Safari 24 gitu, senior. Iya kan? Safari 24 ini menuju 2024 lah. Ya kan? Jadi Panjang ini nih. apakah ini punya dimensi elektoralnya nggak nih, omongan Gus Yakut ini waspada ini kan kayak dulu saya Pancasila, Anda bukan gitu misalnya. Ya. Terus ini kan agak-agak mirip nih polanya nih. Kami toleran, Anda radikal gitu misalnya. Ini manasin mesinnya jangan jelang 2024 gitu. Ya, saya kira saya sebelum jawab itu ya. Jadi Mas Habib, saya sebenarnya ingin mengklirkan bahwa ketika soal kafir mengkafirkan terkait dengan kunut, tahlil dan segala macam, saya tidak specifically bicara tentang FPI ya. Saya bicara fenomena itu sekarang begitu kuat langka. Gara-gara misalnya nggak tahlil, nggak kunutan, entah itu apapun alirannya, tiba-tiba disebut kafir dan mengkafirkan, kan itu nggak bagus ya. Karena soal surga dan neraka tentu setiap varian-varian agama sudah punya preferensi masing-masing. Nah, yang saya sebut banyak orang yang menginginkan FPI itu jadi partai politik, supaya garis perjuangannya itu relatif agak lebih terukur, tentu dengan cara-cara yang lebih konstitusional. Karena kalau sudah mampu merebut jabatan-jabatan politik strategis, ya tentu sangat gampang untuk mengubah undang-undang, mengubah peraturan, bikin kebijakan-kebijakan publik yang lebih pro terhadap kelompok-kelompok Islam. Kan begitu sebenarnya. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah ini akan ada motif elektoral? Ya, saya jawab tegas iya. Dua hal bahkan dimensinya. Bahkan Gus Yakut sejak jadi Menteri Agama harus diakui jauh lebih populer, jauh lebih banyak diperbincangkan ketimbang Ketua Umum PKB. Lebih viral bahkan statement-statementnya. Layak ini dianggap sebagai ancaman ini. Iya. Gus Yakut di internal NU dan di internal PKB. Karena apapun judulnya, ini kan berangkat dari satu ceruk dan mazhab yang sama. Dalam konteks itulah saya kira Caimin patut khawatir ini dengan manuver Gus Yakut. Sekalipun saat ini tidak ada dikaitkan dengan pemilu 2024. Tapi sekali Gus Yakut muncul, selalu statement-statementnya itu memancing kegaduhan dan perdebatan yang tidak berkesudahan. Dan cenderung lebih produktif diskusinya tentang radikalisme, tentang toa, dan macam-macam lah pokoknya. Hal-hal prinsipil yang mungkin selama ini belum banyak bisa diungkapkan secara terbuka gitu ya. Betul. Artinya apa? Secara insentif politik minimal Gus Yakut ini mendapatkan atensi, expose pemberitaan dan diskusi yang jauh lebih masif di luar dikaitkan dengan Pilpres 2024. Artinya apa? Makin populer ini Gus Menteri dengan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya kalau kita perdebatkan secara umum itu lebih sifatnya kognitif dan diskursif, intelektual dan ilmiah gitu.
tentang radikalisme, tentang toa dan macam-macam gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya menjadi perdebatan biasa di kalangan Nahdliyin, bahkan bisa menjadi candaan. Tapi ketika itu dihembuskan dalam konteks orang luar, menjadi perdebatan yang nggak selesai dan gaduh sampai sekarang. Dan yang paling penting yang kedua, Mas Ari, yang ingin saya katakan, isu radikalisme, isu agama, ini pasti akan menjadi insentif politik yang akan selalu dipertahankan oleh siapapun. Entah sebatas shadow enemy, musuh yang sengaja dibayang-bayangkan untuk mempertahankan basis pemilihnya supaya tetap militan, atau pada level yang sesungguhnya enemy ini ada supaya garis perjuangan para militansi pejuang politik 2024 semakin mengeras. Dua hal itu yang paling mungkin, karena sampai saat ini belum ada variabel-variabel yang sebenarnya bisa diraba secara nyata soal kekuatan politik kelompok kaum radikal. Kalau survei saya tahun 2021 lalu, Kekuatan bulan politik Juni, kaum radikal. iya, Wah, ini menarik nih. kan belum ada. Iya. Saya kemarin bulan Juni 2021 hanya mendefinisikan Islam kanan. Saya nggak tahu apakah Islam kanan ini kemudian bisa diklaim sebagai Islam radikal. Islam kanan itu ciri-cirinya adalah sekelompok masyarakat yang merasa agama itu jauh lebih penting ketimbang Pancasila dan demokrasi. Kalau kita tanya, menurut Bapak, Ibu, agama dan Pancasila lebih penting mana? Lebih gampang, lebih dahulu agama. Bapak, Ibu, kalau kebijakan-kebijakan politik di negara ini kira-kira penting tidak untuk memasukkan unsur-unsur agama secara formal? Iya, itu yang saya sebut sebagai garis kanan. Kelompok ini relatif agak kuat, Pak, 15%. 15% kelompok-kelompok yang merasa agama itu lebih penting dalam kehidupan publik, baik untuk kebutuhan individu ataupun untuk kebijakan-kebijakan publik. Nah, ini ceruk pemilih yang besar, Pak. Ini bisa meloloskan 3 atau 4 partai politik yang saat ini non-parlemen. Kalau diolah, artinya apa? Sentimen-sentimen pemilih kita yang mencoba untuk mengunyah isu-isu agama, ini menjadi ceruk pemilih yang sebenarnya cukup seksi. Dan saya yakin semua orang juga akan menganggap ini sebagai basis pemilih yang perlu dikapitalisasi untuk 2024. Jadi pundak 15% orang itu yang lagi diinjak sama Gus Yakut untuk berhadapan sama Caimin gitu kira-kira. Itu kesimpulan Bro Arin. Kan Maksud mendengarkan karena senior. Karena begini, pertama definisi radikalisme ataupun Islam kanan belakangan ini kan seringkali simpang siur, Betul. tumpang tindih, bahkan saling pinjam istilah untuk dua nama yang beda-beda. Betul. Kadang orang menjelaskan Islam kanan, tapi sebenarnya Islam radikal. Orang menyebutkan radikalisme sepertinya kanan. Makanya penting sebenarnya untuk bikin satu ukuran radikalisme itu apa. Karena kalau dilihat rata-rata kecenderungannya, semua kementerian itu bicara radikalisme, tapi ukurannya nggak sama, Pak. Iya. Jangan-jangan radikal versi Menteri Agama ini beda dengan kementerian yang lain. Iya. Makanya penting sebenarnya dicantumkan dalam satu kesepakatan radikal itu satu misalnya, betul dia terorisme, oke selesai, harus dilawan. Radikal itu adalah yang ingin mengubah Pancasila dan NKRI, oke selesai. Tapi apakah radikalisme itu satu terkait dengan pelihara jenggot misalnya? Apakah terkait dengan orang yang kalau waktu adzan duhur, subuh, yang 5 waktu itu on time, as-sholatu ala waktiha? Yeah. Apakah itu radikal atau tidak? Ataukah radikal juga terkait dengan celananya cingkrang misalnya? Yeah. Apakah radikal itu yang menganjurkan olahraganya memanah ataupun berenang sesuai Yeah. dengan sunnah Nabi? Nah, kalau setara Karena institut gitu-gitu kan iya. cukup fleksibel. Iya. Nah, ini kan setara institut kan juga mengcapture nih potensi gejala intoleransi dan radikalisme dari tahun ke tahun. Nah, ini gimana indikator ini tadi kalau seperti yang Bang Adi katakan ya, Mas Halil? Kalau setara acuannya ya hak konstitusional warga, hak asasi manusia. Jadi kira-kira pasal 29 ayat 2 ya itulah dasar bahwa setiap orang mestinya dijamin. Kan pasal 29 ayat 2 kan bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, tiap perorangan gitu dijamin. Jadi bukan hanya NU atau Muhammadiyah, bahkan yang gerakan-gerakan keagamaan baru yang tidak disebut di dalam secara khusus misalnya diakui oleh negara ya, tidak disebut diakui oleh negara di luar yang 6 itu ya, itu juga punya hak yang sama. Kalau saya secara perorangan, Halili Hasan sendirian itu punya gerakan keagamaan baru yang berusaha untuk
menginterpretasi atau membangun spiritualitas baru sendirian, itu juga negara menjamin, karena negara menjamin tiap-tiap penduduk, perorangan penduduk. Jadi ya itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa kita melakukan penelitian tentang kebebasan beragama berkeyakinan, di mana mestinya tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu unit pun dalam negara, satu aparat pun dalam negara, atau satu organisasi di tengah-tengah masyarakat yang boleh mempersekusi yang lain. Tiap orang itu punya kebebasan untuk dua hal. Pertama, apa yang disebut sebagai forum internom, kebebasan internal. Kita kan nggak bisa menghakimi orang mengenai apa yang ada di dalam pikirannya tentang agama dan keberagamaan. Yang kedua, forum eksternum, kebebasan eksternal, external freedom. Mereka punya kebebasan untuk memilih afiliasi keagamaan tertentu, pendidikan agama tertentu. Orang tidak bisa dipaksakan hanya karena yang bersangkutan itu tidak sama dengan kita. Bang Aleli, ini terakhir ya. Potensi numbers yang besar secara politik dan secara jumlah tadi, ini kan Anda meneliti juga daerah-daerah kan, makanya tadi Anda punya kategori kota toleran, kota intoleran gitu-gitu ya. Ya. Bagaimana jumlah yang tadi Mas Adi katakan yang cukup besar ini, kalau nggak mau dikatakan Bisa meloloskan 3 partai ke parlemen. gede banget itu. Kalau Ini mempengaruhi tadi kepala-kepala daerah dalam membuat produk-produk hukum yang menjamin kesetaraan. kira-kira sama lah dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Adi. Kalau Mas Adi bilang kecenderungan Islam kanan itu 15%, di riset kami kurang lebih 17-18% orang yang tidak mau yang berbeda itu menguasai posisi politik tertentu. Ketua RT, ketua OSIS, ya, kemudian kepala daerah gitu. Mereka hanya ingin yang menjadi kepala daerah, yang menjadi ketua RT, yang menjadi ketua OSIS itu seagama dengan dia, satu kecenderungan keagamaan dengan dia. Itu kurang lebih sama. Dan kalau kita lihat data gitu tentang bagaimana para politisi itu memainkan isu ini, kita gesernya ke isu politisasi identitas gitu. Jadi para politisi ini memang senang dengan mainan seperti ini. Kemungkinan kita akan semakin besar sesungguhnya, Mas Adi, itu ya kemungkinan itu tinggi gitu. Artinya ceruk untuk kelompok kanan bermain di wilayah ini ya besar sekali. Tinggal sekarang lawan di seberangnya itu mau ikut bergerak memainkan isu ini atau tidak. Jadi kira-kira tantangannya itu, Mas Budi. Jadi kalau kita bicara soal apa pengaruh kewaspadaan yang berusaha kita bangun ini terhadap misalnya dinamika politik secara spesifik, misalnya politik elektoral 2024, saya kira ini sebenarnya mainan terbuka bagi siapapun. Bagi elemen masyarakat sipil seperti Setara, penting untuk mengingatkan publik bahwa radikalisme itu ancaman. Bagi apa? Bagi diversity. Tadi saya katakan semua orang dijamin, maka keberagaman agama itu mendapatkan ruang jaminan yang sama di dalam konstitusi. Tapi begitu ini berada di tangan para politisi, kan mainannya menjadi lain. Begitu banyak politisi yang memainkan isu ini untuk kepentingan mendapatkan insentif elektoral gitu. Jangan lupa ini bukan juga hanya untuk politisi-politisi yang alirannya kanan gitu, yang tengah dan yang liberal to some extent juga memainkan isu ini. Perda-perda bernuansa Syariah. syariah Misalnya, sendiri kan banyak perda dihasilkan syariah. oleh Depok ya, yang dalam Partai indeks sekuler. kota toleran kemarin itu menduduki peringkat 94 dari 94 kota yang kita indexing gitu ya. Dia ya dalam bahasa media kota yang paling intoleran, kita bisa saksikan Itu Tapi lagu-lagu di lampu merah itu di mana intolerannya itu, Mas? yang mau saya katakan di Depok misalnya kan ada permainan politik antara PKS dan PDIP yang sama-sama bermain pada wilayah ini. Jadi menurut saya publik harus lebih dicerahkan dalam konteks politik identitas itu sebagai ancaman bagi diversity. Jadi polarisasi itu penyakit ya. Dari sisi politik selalu ada potensi untuk ini dimainkan oleh para politisi. Tetapi yang lebih penting sungguhnya bagaimana kita mendidik publik bahwa ancaman ini serius.
Dulu kita nggak pernah menyaksikan misalnya pawai-pawai kebudayaan itu diserang oleh kelompok-kelompok kanan. Tapi kita sekarang melihat fenomena itu. Kami selalu mengatakan ada 4 soal nih di tingkat publik yang mesti diintervensi oleh semua gitu. Pertama, kita mengalami persoalan iliterasi, keagamaan intra maupun inter. Gitu. Banyak orang menolak yang lain hanya karena dia tidak tahu pada yang lain itu. Yang lain kita melihat fenomena meningkatnya segregasi. Orang semakin segregatif. Jadi menipisnya ruang perjumpaan itu meningkatkan kecemasan. Kecemasan yang meningkat itu meningkatkan kekhawatiran. Kekhawatiran meningkatkan ketakutan. Ketakutan meningkatkan keterancaman. Orang kalau sudah terancam, yang akan terjadi adalah mekanisme ofensif dia yang kemudian bekerja dan kemudian membubarkan. Maka kita bisa saksikan misalnya sekelompok orang membubarkan baksos hanya karena baksos itu diselenggarakan oleh gereja gitu kan. Oleh gereja. Kemudian disebut sebagai dilabeli sebagai kristenisasi gitu kan. Nah, ini persoalan di level masyarakat yang mesti kita atasi. Yang lain adalah persoalan konservatisme. Orang harusnya idealnya dalam tata kebinekaan seperti Indonesia, orang punya ruang untuk menemukan kebenaran versi dia. Tetapi orang itu juga harus memberikan ruang yang sama kepada yang lain untuk mencari ruang bagi pencarian penemuan kebenaran yang sama gitu. Dengan caranya dia. Masalah yang keempat adalah masalah meningkatnya kapasitas koersif. Laskar-laskar itu kan, kalau dulu saya bayangkan ketika negara ini masih Orde Baru dulu, orang tidak setuju terhadap pendirian tempat ibadah yang lain, mereka datangnya ke Koramil yang kemudian menegur kan, Koramil yang kemudian melakukan restriksi gitu. Sekarang kan enggak, 1, 2, 3 orang bisa datang ke digital printing, kemudian nyetak gereja ini disegel, ditempel di lokasi itu, kemudian dia mobilisasi demo belasan orang. Jadi yang di dalam teori tradisional bahwa negara itu menguasai coercive power itu sekarang tidak ada. Karena 2, 3 orang, 10, 11 orang, 12 orang itu sekarang bisa dimobilisasi untuk menolak yang lain. Dalam tata keberagaman Indonesia, saya kira itu yang sungguhnya menjadi ancaman serius dan publik kita mesti dididik soal itu lah saya kira. Menarik. Terima kasih. Oke, Bang Halili, menarik sekali. Gimana deh? Ya memang terjadi berbagai macam ya tadi kata-kata yang menarik tadi soal bahwa banyak ancaman terhadap keberagaman tadi kan, bahwa tindakan-tindakan yang melibatkan kekerasan yang mana harusnya itu kekerasan itu dimonopoli oleh negara, itu adalah ancaman terhadap keberagaman gitu. Iya, betul. Dan sekarang terjadi demokratisasi of power. Yang dulunya Koramil, nah sekarang siapa aja bisa kan dengan model desain yang bagus, bisa agak provokatif ya kan. Berlaku seperti Koramil. Digital planting. Bisa gitu mobilisasi. Oke, Bang Habib deh, terakhir ini kita udah sampai di ujung-ujung diskusi kita. Nanti tenang aja teman-teman, akan ada buka puasa bersama kita karena masih harusnya Ustadz Taufik tadi nanti 1 jam terakhir tuh ngasih ceramah, tapi karena sudah lapar kayaknya, ingin buka puasa di tempat lain maksudnya. Habib Ali coba kasih perspektif terakhir Bib kepada kita semua tentang seberapa perlu khawatir atau tidak khawatir. Bagaimana sih masyarakat kita sebenarnya, elit, para peneliti, akademisi, media, masyarakat melihat dan harus mengembrace gitu ya teman-teman ex FPI dan ex HTI dalam konteks berwarga negara, dalam konteks berpolitik perjuangan. Nah, gimana nih? Kan tadi waspada. Nah. Jadi memang tadi sebenarnya saya sudah ungkapkan juga, kita nih mesti sering buka forum dialog. Gitu. Mesti sering buka dengan forum dialog agar kemudian kalau memang ada satu hal yang bisa kita sepakati, kita bisa sepakati dalam forum dialog. Satu, kedua, yang kita sejauh
anggaplah kita ini diwaspadai, tapi mau bagaimanapun kita masyarakat yang dikatakan ex-HTI, ex-FPI dan seterusnya itu kan masyarakat. Nah, yang memang yang lebih mestinya dikhawatirkan itu adalah yang memang punya kuasa. Kata dituduhlah HTI ini ingin atau FPI pengen ngubah konstitusi gitu tuduhannya. Gitu. Tapi yang mesti dikhawatirkan sekarang justru mereka yang punya tangan langsung untuk ngubah konstitusi. Nah, gitu. Jadi memang kita tuh sejauh mana ya nggak jauh-jauh amat sebenarnya kita yang namanya masyarakat biasa tuh kalau ini ya bisa dikendalikan, bisa ditindak secara hukum dan seterusnya kalau memang melanggar hukum. Tapi memang yang justru yang patut untuk diwaspadai saat ini justru memang yang punya tangan gitu, yang legitimate, punya tangan legitimasi, yang punya legitimasi secara hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru membuat politik kita ini setback gitu. Itu menurut saya. Oke. Ini ke depan mau bikin partai politik nggak seperti kata Bang Ade tadi? Karena ceruknya ada deh ya. 15% bisa 3 partai. 3 partai non parlemen bisa masuk. Silakanlah partai lain rebutin. Gitu. Yang jelas memang kita tetap dengan posisi kita civil society memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan dengan jalur konstitusi. Toh misalkan dengan kalau kita tidak setuju undang-undang tetap ada mekanisme Mahkamah Konstitusi, kita bisa gugat. Gitu. Bib, nyaman gak sih dalam hidup berorganisasi, bermasyarakat itu selalu diawasi? Ini kan Anda nih jadi pusat perhatian nih, apa aja Anda jadi objek, Anda nih kayak di akuarium rumah kaca aja. Apa yang Anda lakukan, kumpul-kumpul, ceramahnya itu dipantau, dilihat, dikomentari, diteliti oleh beliau ya kan. Nah. Objek kewaspadaan. Gitu. Iya, gimana? Coba kasih ini dong, kasih tipis-tipis. Sebenarnya kalau konteks saat ini ya, yang mestinya ngomongnya ya yang diwaspadai kan bukan hanya yang tanda kutip kanan saja gitu, yang diawasi, yang sekarang hari ini diawasi, yang katanya kelompok nih bahasanya Mas Haris Azhar itu kan itu saya bukan kelompok Islam kata Mas Haris Azhar tuh. Gitu. Dia artinya mengkategorikan sebagai masyarakat sipil yang juga tetap diawasi, tetap juga gitu. Artinya sekarang kita nih punya masalah memang yang lebih menakutkan itu ketika negara yang punya berbagai instrumen untuk mengawasi itu kemudian bertindak mengangkangi hak-hak konstitusi warga negara. Itu yang memang jauh lebih bahaya. Oke, menarik. Pak Ari, Anda ini mati terus mic Anda nih kan? Iya. Oke, penutup dari saya. Ini sebelah Anda. Senior, kasih hikmah dan kebijaksanaan dulu senior. Karena bangsa ini tidak dipimpin oleh senjata, tidak dipimpin oleh kekuatan massa, tapi dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Mantap. Makanya kasihlah hikmah dan kebijaksanaan senior dulu. Lu jelang Ini buka puasa nih mirip-mirip. cerdas lu ya. Ini mirip-mirip Ibnu Khaldun versi Indonesia ini. Rektornya Pak itu. Maksudnya Bukan. mirip Musli Umar gitu maksud lu. Bukan, Pak. Yang koktel efek gitu. Dia Seniormu juga masa diledek. Nah, bagi saya begini, isu tentang radikalisme itu harus diletakkan dalam konteks harus menjadi kewaspadaan bersama ya. Ini bukan hanya untuk konsumsi teman-teman NU dan Ansor. Artinya kalau ada bangunan-bangunan narasi yang mencoba untuk mengganti Pancasila dengan NKRI dengan yang lain, siapapun orangnya, siapapun kita harus berdiri di garda terdepan untuk melawan itu. Dalam konteks itulah saya kira ada radikalisme itu menjadi common sense, menjadi common enemy yang memang harus diperjuangkan oleh siapapun. Baiknya bagi teman-teman FPI dengan adanya diskusi yang semacam ini, tentu ini menjadi momen bersih-bersih, Mas Habib ya. Sorry to say memang stigma yang cukup melekat pada FPI itu ya memang soal intoleran seperti anarkis, kasus pemukulan di Monas misalnya dulu, ada sweeping rumah makan waktu beberapa yang lalu. Jadi tidak berlebihan kalau dulu misalnya dalam beberapa riset kualitatif, tokoh-tokoh Islam menyebut FPI ini kan sebagai orang yang dianggap sebagai preman berjubah.
karena banyak tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan. Ataupun misalnya belakangan ketika ada salah satu oknum FPI yang kemudian dikaitkan dengan terorisme, ini kan momen bersih-bersih. Sebagai upaya untuk memberikan rasa nyaman kepada publik bahwa FPI rebound, bukan front persatuan ini, saya lebih menyukai FPI rebound ya. Ini adalah satu organisasi yang sebenarnya persis apa yang disampaikan oleh Mas Habib. FPI, Front Persaudaraan Islam itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan Pancasila, tidak pernah misalnya mencoba untuk mengganti NKRI dengan syariat Islam, ataupun misalnya menggunakan cara-cara kekerasan yang lain untuk hidup di Indonesia. Ini itu yang pertama. Yang kedua yang saya khawatirkan, ini beyond radikalisme ya. Dalam teori sekularisme yang ditinjau ulang. Nah, itu bukunya Pipa Norris dan Ronald Inglehart. Kenapa orang begitu suka mengunyah isu-isu agama justru di tengah modernitas yang semakin berkembang? Kan teori tentang sekularisme itu sederhana. Semakin maju sebuah negara, semakin ekonominya mapan, agama itu mestinya dianggap sebagai suatu hal yang nggak penting. Bahkan dia dibuang ke tong sampah karena dianggap nggak ada gunanya. Kan begitu. Tapi problemnya di Indonesia, bahkan di Amerika, ada satu fenomena, negaranya maju, semakin berkembang, demokrasinya established, tapi orang suka ngunyah-ngunyah agama. Yang saya khawatirkan alasannya satu, ini tidak terlepas dari supply and demand, bahwa para pemuka-pemuka agama yang ada dalam sebuah negara, itu rebutan umat, Pak. Wah. Itu yang kita khawatirkan. Itu Makanya Kiai Taufik tadi banyak sekali kan ininya kan. betul, apalagi di Indonesia, kerjaan, Bos. apalagi Indonesia, pemimpin umat itu rata-rata laku keras menjelang politik elektoral. Siapa banyak umatnya, siapa banyak pengikutnya, itu automatically akan menjadi komoditas papan atas setiap pemilu dan pilkada. Saya khawatir jangan-jangan itu yang terjadi. Tentu ini beyond radikalisme yang kemudian disampaikan oleh Gus Yakut. Karena apapun yang diterima oleh rakyat, komunitas Islam, ini kan terkait dengan supply. Informasi tentang agama itu kan disampaikan oleh elit agama, oleh elit-elit tokoh agama, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, tokoh FPI, HTI. Itu kan supply informasi keagamaan, itu muncul dari elit, tidak pernah muncul dari bawah. Kenapa itu dilakukan? Tentu untuk membangun militansi. Teorinya, semakin banyak umat, dia semakin kuat posisi tawarnya dalam konteks kehidupan sosial dan bernegara. Tentu saja dalam konteks politik elektoral. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Astabiqul khairat, ya enggak? Wallahu a'lam bishawab. Segala hal pasti ada baik dan benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih doa dulu. Ya. Bang Adi, terakhir ini Anda nih udah main tutup-tutup pakai salam aja, gue nggak bisa tanya lagi nih. Wallahu a'lam bishawab, Pak. Iya, ini terakhir banget ya. Apa? Kekuatan teman-teman yang tadi diwaspadai FPI dan HTI itu seberapa tebal sih untuk elektoral? Oh iya, kalau lihat data-data kita anggaplah itu tetap 15%. Kenapa saya ngotot dari awal misalnya teman-teman FPI dan HTI bikin partai? Itu sederhana. Karena teman-teman ini kalau ada pemilu suka ngedompleng. Suka ngedompleng, free riders. Nggak mau berpartai, tapi ingin jadi pemain. Ini kan repot, Pak. Yang dikhawatirkan orang itu adalah produk-produk hukum yang dianggap bertentangan dengan suasana batin kebangsaan. Sekalian menggunakan isu-isu agama seperti Islam, sekalianlah bikin partai. Seperti partai-partai Islam yang lain, ada PBB, ada PKS, ada P3. Mereka juga mengkonsumsi agama sebagai instrumen variabel penting untuk menangkap insentif politik elektoral mereka. Ya kalau mau jujur, sorry to say, Pilkada 2020, ini calon kepala daerah dekat dengan habaib, dekat dengan ulama. Apa maksudnya? Ya sekalian aja. Nggak ada yang salah kok menggunakan agama sebagai instrumen untuk menerima simpatik publik. Yang salah itu kalau mengkafir-kafirkan, nuding-nuding orang yang nggak sejalan, itu dengan ancaman surga dan neraka. Politisi Islam itu kan nggak ada yang punya uang, ya modalnya hanya kebaikan dan sedikit ngutip ayat. Apa? Nggak ada yang pengusaha besar. 9 naga nggak ada yang dari Islam. Jadi wajar kalau kemudian 10 besar ada dong, 10 besar ada dong. Ya tambah 1, bikin sendiri aja. Maksud saya apa? Kenapa politisi-politisi Islam seringkali dekat dengan kelompok Islam, dengan isu-isu agama? Karena hanya itu yang paling mungkin disampaikan kepada rakyat.
pilihlah pemimpin yang adil. Karena kalau dia jual tentang kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, dirinya aja nggak sejahtera, Pak. Repot. Yang salah bagi saya ketika ngomongin agama itu nuding-nuding dan mengkafir-kafirkan, apalagi angkat golok, itu yang nggak benar, Pak. Selama itu dalam konteks memobilisasi orang sebagai sebuah kesadaran memilih, sentimen sosiologis, enggak ada soal. Karena itu realitas politik kita. Bahkan kalau mau dipukul rata-rata, basis pemilih kita kan masih sosiologis, Pak. Gimana nggak masih sosiologis? Yang ditanya capresnya Islam apa nggak Islam kok? Mau sehebat apapun cungkir balik capres di negara ini, kalau nggak Islam, sampai lebaran kuda pakai behel pun tak bakal jadi di negara ini. Rasis betul. Pak Luhut nggak bisa dong. Saya nggak mau nyebut merek, takut di yang lain kan. Atau misalnya pertanyaan mendasar, Jawa non Jawa, kalau nggak Jawa kagak kepilih, Pak. Repot, kan rasis banget sebenarnya pemikiran kita. Variabel lain agama. Itu yang saya sebut, apa yang salah dengan agama dalam ruang publik seperti politik elektoral? Nggak ada soal. Selama untuk mengajak masyarakat kebaikan. Yang nggak boleh itu sekali lagi, kafir mengkafirkan, haram mengharamkan, pakai golok kemana-mana dengan cara kekerasan. Kalau itu yang terjadi maka saya kira itu harus menjadi PR kita bersama, Pak. Kalau saya datang ke orang berkampanye, mengutip ayat Al-Quran dan hadis, ihdinas siratal mustaqim misalnya, dengan bahasa-bahasa hikmah, dengan kutipan-kutipan yang indah, apa yang salah? Yang dikhawatirkan oleh orang itu karena ada diskriminasi, kediskriminasi misalnya, pilihlah pemimpin yang sesama umat Islam atau pemimpin yang seiman. Kan itu yang dikhawatirkan. Seakan-akan ayat ini ditafsirkan sebagai upaya untuk menghalangi kelompok yang tidak seiman. Ini yang saya kira memang menjadi polemik ketika agama masuk ke ruang publik. Tapi bagi saya, prinsipnya, selama tidak menggunakan kekerasan, tidak mengkafir-kafirkan orang lain, tidak diponis dengan surga dan neraka, selama itu juga agama tetap menjadi kehidupan kita sehari-hari. Jadi tesis Huntington dalam banyak hal yang menyebut agama itu Islam terus-terusnya tidak ramah dengan demokrasi, di Indonesia itu tidak menemukan basis legitimasinya. Justru umat Islamlah di Indonesia ini yang memberikan betapa pemilu dan pilkada itu berjalan dengan damai dan lancar. Nyaris tak ada setetes darah pun yang kemudian terkucur hanya karena soal urusan dukung-mendukung terkait dengan cebong dan kampret itu, Pak. Kira-kira begitu, Mas Bro Budi. Oke, menarik. Mantap ini ya kan. Ya memang harus dimantapkan Iya. ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber.